Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopalin Dayani dengan NIM 176. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang dampak teknologi terhadap pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Jane Amori, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari dampak teknologi terhadap pendidikan. Jadi, perkembangan teknologi di era digital saat ini telah membawa banyak perubahan dalam proses dan lingkungan pendidikan. Teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, tetapi sudah menjadi bagian penting yang memengaruhi cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Dengan adanya perangkat digital, internet, dan berbagai aplikasi pembelajaran, proses belajar menjadi lebih cepat, mudah, dan mendorong siswa untuk belajar secara mandiri, seperti yang disampaikan oleh Betes pada tahun 2015. Teknologi bukan hanya alat, tetapi juga lingkungan yang membentuk cara berpikir dan berinteraksi para pelajar. Artinya, teknologi tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membentuk pengalaman belajar itu sendiri. Sesuai dengan rumusan masalah, di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, konsep teknologi dan pendidikan. Yang kedua, jenis-jenis teknologi dan pendidikan. Yang ketiga, dampak teknologi dalam pendidikan. Yang keempat, upaya mengatasi dampak negatif dari pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas konsep teknologi dan pendidikan. Saat ini, manusia hidup berdampingan dengan teknologi, sehingga teknologi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi yang terus maju membuat proses belajar semakin mudah dan membantu siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan pembelajaran abad ke-21. Teknologi dapat menjadi media pembelajaran yang membuat kegiatan belajar lebih efektif dan menyenangkan. Teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai usaha untuk menyediakan pembelajaran yang lebih baik melalui proses menciptakan, menggunakan, dan mengelola berbagai alat dan metode teknologi. Teknologi pendidikan juga dapat mempercepat proses belajar serta membantu guru menggunakan waktu pembelajaran secara lebih efisien. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu jenis-jenis teknologi dalam pendidikan. Di sini ada 5. Yang pertama itu teknologi berbasis hardware atau perangkat keras. Teknologi perangkat keras meliputi alat fisik yang digunakan untuk menunjang pembelajaran seperti komputer, laptop, LCD proyektor, tablet, dan smartphone. Perangkat ini membantu guru menyampaikan materi secara visual dan interaktif. Yang kedua, teknologi berbasis software atau perangkat lunak. Teknologi ini mencangkup aplikasi atau program yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar seperti Microsoft Office, Google Classroom, Zoom, model atau aplikasi pembelajaran berbasis Android. Yang ketiga, teknologi berbasis multimedia. Teknologi multimedia memadukan teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Yang keempat, teknologi jaringan internet. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran dilakukan secara daring dan memungkinkan siswa mengakses sumber belajar tanpa batas. Yang kelima yaitu teknologi augmented reality atau IR atau virtual reality atau VR. Teknologi AR atau VR ini memberikan pengalaman berbasis visual 3 dimensi yang imersif sehingga pembelajaran menjadi lebih nyata. Poin yang ketiga yaitu dampak teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, media massa dan media elektronik sebagai sumber belajar. Dengan adanya internet dan komputer sekolah, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Siswa bisa mencari materi sendiri melalui internet. Maka peran guru berubah menjadi pembimbing agar siswa tidak salah dalam menggunakan media informasi. Yang kedua, munculnya metode pembelajaran baru. Kemajuan teknologi membuat munculnya metode belajar yang lebih mudah. Materi yang sulit atau abstrak bisa dijelaskan dengan bantuan teknologi sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, pembelajaran tidak harus tatap muka. Belajar tidak harus selalu bertemu dengan guru secara langsung. Dengan teknologi, pembelajaran bisa dilakukan lewat internet, pesan online, atau media lainnya. Yang keempat, pengolahan data menjadi lebih cepat.
analisis data dilakukan manual dan memakan waktu yang lama. Sekarang dengan komputer dan program tertentu, pengolahan data menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kelima, kebutuhan fasilitas pendidikan terpenuhi lebih cepat. Contohnya, fotokopi soal ujian yang dulu memakan waktu lama jika dilakukan secara manual. Dengan teknologi, semua bisa disiapkan dalam waktu singkat. Dalam pembelajaran, teknologi membuat proses belajar lebih menarik, membantu menjelaskan hal yang sulit, mempercepat pekerjaan, menghadirkan peristiwa langka, dan menampilkan hal yang berbahaya tanpa risiko. Selanjutnya, dampak negatif dari teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, e-learning dapat mengurangi peran guru. Pembelajaran online bisa membuat guru terasa tidak terlalu dibutuhkan dan membuat siswa belajar sendirian. Ini menurunkan etika, disiplin, dan membuat siswa kurang bersosialisasi karena jarang berinteraksi langsung. Yang kedua, akses internet yang tidak terkendali. Saat sering memakai internet, siswa bisa saja membuka konten yang tidak baik seperti pornografi atau game online. Bahkan bisa kecanduan hubungan virtual seperti chat, teman online, sehingga mengabaikan hubungan di dunia nyata. Yang ketiga, kebanjiran informasi. Internet menyediakan informasi tanpa batas. Siswa bisa menghabiskan banyak waktu mencari informasi, bahkan bisa kecanduan hal negatif seperti pornografi dan menghabiskan uang karena kecanduan tersebut. Yang keempat, kecanduan dunia maya. Jika siswa tidak kritis, mereka bisa terlalu hanyut dalam dunia maya. Karena internet sangat bebas, mereka perlu sikap hati-hati dan bimbingan orang tua agar tetap memegang nilai dan norma. Yang kelima, risiko kejahatan cyber. Dalam pendidikan, hal ini bisa berupa pencurian dokumen penting seperti soal ujian atau data sekolah melalui internet. Yang keenam, menurunkan keaktifan dan membuat sikap apatis. Dalam pembelajaran online atau virtual, siswa dan guru tidak bertemu langsung. Akibatnya, siswa kurang aktif, tidak serius, dan hasil belajar jadi kurang maksimal. Poin yang keempat yaitu upaya mengatasi dampak negatif dari teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, memperhatikan penggunaan teknologi untuk anak di bawah umur. Orang tua dan guru harus memastikan teknologi dipakai sesuai usia anak. Yang kedua, tidak menjadikan teknologi sebagai satu-satunya sumber belajar. Jangan hanya mengandalkan e-book, buku cetak tetap perlu dipakai sebagai bahan belajar. Yang ketiga, menggunakan teknologi dengan tetap menjaga etika. Teknologi boleh digunakan, tetapi harus tetap sopan, bijak, dan sesuai aturan. Yang keempat, pemerintah perlu menyaring informasi yang bisa diakses anak agar anak tidak membuka konten yang berbahaya atau tidak pantas. Yang kelima, menegakkan hukum terkait keamanan digital. Perlu ada tim khusus atau cyber task yang menjaga keamanan data, melindungi anak, dan menangani penyalahgunaan teknologi. Yang keenam, menghindari pemberian HP canggih kepada anak kecil. Jika anak memakai HP, orang tua harus mengawasi pemakaiannya dengan ketat. Kesimpulan materi yang sudah saya sampaikan tadi yaitu perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dunia pendidikan. Teknologi tidak hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi juga menjadi lingkungan belajar yang membentuk cara siswa berpikir, berinteraksi, dan memperoleh informasi melalui perangkat keras, perangkat lunak, multimedia, dan jaringan internet, hingga IR atau VR. Teknologi mampu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, memperluas akses informasi, mempermudah pengelolaan data, serta menghadirkan metode pembelajaran yang lebih modern dan menarik. Namun, teknologi juga membawa dampak negatif seperti ketergantungan perangkat, penurunan interaksi sosial, potensi akses aktivitas yang tidak bermanfaat, cybercrime, dan risiko kecanduan dunia maya. Oleh karena itu, teknologi harus digunakan secara bijak dan terarah agar manfaatnya dapat lebih maksimal dalam mendukung kualitas pendidikan. Sekian presentasi dari saya, semoga materi yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.